Pemirsa, saat Blora larut dalam keheningan, tradisi tapa bisu mengawal kirab pusaka keris Kyai Bismo menjelang hari jadi ke-276, daerah ini justru diguncang oleh rentetan bencana. Di satu sisi Pemkab berupaya melestarikan budaya dan memohon keselamatan. Di sisi lain, tanah bergerak dan longsor merusak pemukiman di Cepu. Sementara itu di Kunduran, satu unit rumah kayu ludes terbakar dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Baik pemirsa, kontras ekstrim antara ritual sakral dan musibah tak terduga yang menimpa warga Blora yang terjadi di Blora dalam sepekan ini akan kami rangkum dalam Blora This Week berikut. Berita pertama, PKK Blora diapresiasi sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Pemirsa, peran PKK Kabupaten Blora sebagai mitra strategis pembangunan daerah diapresiasi oleh Wakil Bupati Haja Sri Setiorini saat membuka puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-53 tingkat Kabupaten Blora Senin 1/12/2025. Wakil Bupati Sri Setior ini menyebut PKK adalah ujung tombak di berbagai lini, mulai dari kesehatan, pendidikan keluarga, penanganan stunting, hingga ketahanan pangan. Tema HKG tahun ini, bergerak bersama PKK, wujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas, selaras dengan upaya Pemkab Blora mewujudkan pembangunan yang inklusif. Ketua TP PKK Blora, Hajah Ainia Shalika, menekankan pentingnya memperkuat program terintegrasi, meningkatkan kompetensi kader, dan memaksimalkan teknologi digital dalam edukasi hingga pedesaan. Acara HKG dilanjutkan dengan orientasi Ketua TP PKK Kecamatan Desa Kelurahan, flash mob, lomba busana zero waste, dan penandatanganan MOU dengan Samsat, BNN, Poltekkes Kemenkes Semarang, dan Basnas Blora. Berita selanjutnya, Wabub Blora, penanganan HIV/AIDS tidak boleh kendor. Layanan harus bertransformasi, sebuah pesan yang menegaskan pentingnya menjaga momentum dan tidak mengendurkan upaya dalam penanganan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Blora. Pemirsa, Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, Bude Rini, menghadiri peringatan Hari AIDS Sedunia di Sekretariat Daerah Senin 1 Desember 2025. Mengangkat tema nasional bersama hadapi perubahan, jaga keberlanjutan layanan HIV. Wabub menegaskan bahwa tantangan global tidak boleh menghambat upaya mencapai target Ending AIDS 2030. Bude Rini menekankan perlunya transformasi menyeluruh dalam sistem layanan HIV/AIDS Blora agar lebih kuat, inklusif, dan bebas stigma diskriminasi. Data menunjukkan tren penurunan kasus di Blora dari 213 kasus pada 2022 menjadi 145 kasus pada 2025, dengan 58% kasus pada usia produktif. Angka-angka ini memberi pesan jelas bahwa penanganan HIV tidak boleh kendor, tegasnya, seraya mendorong penguatan pengawasan, edukasi, deteksi dini, dan kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, Ketua TP PKK Blora, Ainia Shalika, dalam kesempatan yang sama mengajak para penyintas untuk tetap kuat dan berharap, menekankan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang sama di mata Tuhan, serta pentingnya menjaga keberlanjutan akses pengobatan dan dukungan psikososial. Ini yang menjadi berita penting di Blora dalam sepekan terakhir, yakni Ranperda APBD Blora tahun 2026 disetujui. Pemkab akan fokus optimalisasi PAD dan pembangunan jalan. Pemirsa,
Rancangan Peraturan Daerah Ranperda APBD Kabupaten Blora tahun 2026 telah disetujui bersama oleh Pemkab Blora dan DPRD pada rapat paripurna Minggu 30/11/2025. Dalam tanggapannya, Bupati Haji Arif Rohman mengakui adanya penurunan transfer ke daerah atau TKD dari pusat pada 2026, sehingga diperlukan langkah penyesuaian. Menanggapi pandangan fraksi, Bupati menyatakan fokus strategis Pemkab adalah optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, termasuk optimalisasi pajak dan potensi dari sektor migas serta BUMD energi. Infrastruktur jalan, perbaikan jalan yang belum terselesaikan akan diupayakan melalui skema pinjaman daerah dan usulan kembali melalui Inpres Jalan Daerah pada 2026. Kinerja dan profesionalitas ASN akan terus dievaluasi dan ditingkatkan. Sektor pertanian, penguatan penyediaan alat pertanian, dan pengembangan agroindustri. Bupati Arif Rohman mengapresiasi sinergi DPRD dan berharap seluruh proses APBD 2026 dapat segera dievaluasi oleh Gubernur dan berjalan dengan baik. Masih di Blora This Week Medio 8 Desember 2025 dengan berita peringatan HUT Korpri ke-54 Blora berlangsung khidmat di tengah hujan gerimis. Acara ini dihadiri oleh ASN dari berbagai instansi yang turut serta dalam upacara bendera. Peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan peran dan kontribusi Korpri dalam melayani masyarakat dan memperkuat komitmen ASN Blora sebagai abdi negara. Pemirsa, upacara peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri, ke-54 tingkat Kabupaten Blora berlangsung hikmat di alun-alun, Senin 1/12/2025, meskipun diwarnai gerimis. Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, bertindak sebagai inspektur upacara. Wabub membacakan amanat Ketua Umum Korpri Nasional yang menekankan tema Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju dan mengajak seluruh 5,5 juta ASN untuk mengambil sikap Korpri siaga. Kesiapsiagaan ini mencakup 8 tekad, antara lain penguatan persatuan, netralitas, profesionalisme, dan fokus pada peningkatan pendapatan daerah. Di akhir upacara, Wakil Bupati menyerahkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada sejumlah ASN atas pengabdian 10 hingga 30 tahun. Selain itu, Dewan Pengurus Korpri Blora juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba olahraga dan seni HUT Korpri, serta memberikan tali asih kepada anggota sebagai wujud kepedulian. Berita yang menggembirakan, bulan dana PMI Blora 2025 tembus 1,39 miliar rupiah. Ini perlu disyukuri. Dengan penuh pengharapan di tahun-tahun berikutnya, bulan dana PMI Blora akan terus meningkat. Ya, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Blora mencatat peningkatan perolehan bulan dana PMI tahun 2025 dengan total donasi mencapai 1.395.661.270 rupiah. Ketua Umum Bulan Dana PMI 2025 atau Kapolres Blora Andi Susanto dan Ketua PMI Blora Sutikno Slamet menyampaikan apresiasi atas suksesnya pengumpulan dana tersebut. Wakil Bupati Blora, Sri Setiorini, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan menekankan bahwa dana yang terkumpul harus dikelola secara akuntabel, efisien, dan efektif untuk program prioritas kemanusiaan. Wabub juga meminta PMI untuk terus bersinergi dengan BPBD dan Dinsos PPPA dalam menghadapi puncak musim penghujan yang diperkirakan terjadi pada Januari-Februari 2026. Pemirsa, di Blora This Week Medio 8 Desember 2025 ini diwarnai upaya Pemkab Blora membangun jembatan diplomasi budaya yang efektif
dan mendukung visi Blora sebagai destinasi pendidikan internasional. Salah satu buktinya, mahasiswa internasional tiba di Blora. Bupati perkenalkan seni dan kuliner lokal. Ya, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, menyambut hangat 5 mahasiswa internasional dari Kenya, Vanuatu, dan Papua Nugini yang sedang menempuh pendidikan di PEM-AK Migas Cepu di Rumah Dinas Bupati, Selasa 2 Desember 2025. Bupati Arif menyambut kunjungan ini sebagai upaya Blora untuk membuka diri ke dunia internasional dan mempromosikan kekayaan daerah, seiring rencana pendirian kantor imigrasi kelas 1 di Blora. Sebagai cenderamata, Bupati menyerahkan bukunya Diplomasi Kuliner. Para mahasiswa tersebut juga diajak mengenal warisan lokal melalui kunjungan ke rumah produksi batik Blora, melihat proses dan praktik membatik, mencicipi kuliner khas Blora, dan menyaksikan festival barongan di Desa Ngelbur. Bupati berharap kunjungan ini menjadi jembatan diplomasi budaya yang efektif dan mendukung visi Blora sebagai destinasi pendidikan internasional. Berita selanjutnya, jelang hari jadi ke-276, Pemkab Blora gelar jamasan pusaka. Sebuah tradisi budaya yang terus dilaksanakan setiap tahun di Blora menjelang memperingati hari jadinya yang ke-276. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinpora Butpar menggelar prosesi jamasan pusaka, pencucian benda pusaka, termasuk keris Gyai Bismo, pada Kamis 4/12/2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Blora ke-276. Bupati Blora, Haji Arif Rohman, menyatakan bahwa tradisi ini adalah bentuk penghormatan dan pelestarian warisan leluhur serta nilai-nilai sejarah Blora. Jamasan pusaka juga menyelaraskan semangat Hari Jadi tahun ini, yaitu Nyawiji Membangun Blora, Akur Makmur Misuwur, atau Bersatu Membangun Blora, Rukun Makmur Terkenal. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum ini untuk memperkuat persatuan dan gotong royong dalam membangun Blora yang lebih baik. Sebagai informasi, Hari Jadi Kabupaten Blora diperingati setiap 11 Desember. Setelah jamasan, malam harinya akan dilanjutkan dengan kirap pusaka atau temu gelang. Masih di Blora This Week, jelang hari jadi ke-276, Bupati Arif pimpin ziarah makam leluhur Blora. Menyambut peringatan hari jadi Kabupaten Blora yang ke-276, Bupati Arif Rahman memimpin langsung kegiatan ziarah ke makam para leluhur di Blora. Acara yang berlangsung khidmat ini merupakan tradisi tahunan sebagai bentuk penghormatan dan mengenang jasa para pendiri Blora. Ziarah ini juga bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai sejarah dan budaya daerah menjelang puncak perayaan Hari Jadi. Pemirsa, menjelang Hari Jadi Blora ke-276 pada 11 Desember, jajaran pemerintah Kabupaten Blora yang dipimpin Bupati Haji Arif Rohman melaksanakan ziarah ke makam para leluhur dan bupati terdahulu pada Kamis 4 Desember 2025. Ziarah ini merupakan bentuk penghormatan dan pengingat akan jasa para pendahulu. Rombongan melakukan pembacaan tahlil dan tabur bunga di beberapa lokasi utama. Makam Gedong Ageng Sunan Pojok, Panglima Mataram Islam dan pendiri Masjid Agung. Makam keluarga Tirtonatan, tempat dimakamkannya sejumlah bupati era kolonial. TPU Girimulyo Cepu, tempat dimakamkannya Bupati Basuki Widodo. Makam leluhur Mbah Janjang Jiken. Sebelumnya, telah dilaksanakan prosesi jamasan pusaka dan beberapa hari sebelumnya, ziarah juga telah dilakukan di luar Blora, termasuk ke makam Bupati Blora pertama, Tumenggung Wilotikto di Tuban. Pemirsa, masih di rangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-276, pelaksanaan kirap temu gelang pusaka Gyai Bismo berlangsung khidmat dengan tapa bisu. Ya,
Tradisi tahunan kirap temu Gelang Pusaka Keris Kiai Bisma digelar secara khidmat dalam rangka menyambut hari jadi ke-276 Kabupaten Blora pada Kamis Kliwon malam Jumat Legi 4/12/2025. Kirap ini dilepas oleh Bupati Blora, Haji Arif Rohman, dari pendopo kabupaten sekitar pukul 23.30 WIB. Seluruh peserta, termasuk Forkopimda, Kepala OPD, Camat dan Lurah, mengikuti prosesi dengan laku tapa bisu, berjalan dalam keheningan tanpa bicara, sambil memanjatkan doa. Keris Kiai Bisma dan benda pusaka lainnya dikirap mengelilingi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati dengan rute melalui Jalan R.A. Kartini, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Gunung Sumbing, dan Jalan Pemuda. Bupati Arif Rohman menjelaskan bahwa kirap ini adalah upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus memohon keselamatan dan keberkahan bagi Blora sesuai tema hari jadi tahun ini. Nyawi Jim bangun Blora, akur makmur misuwur. Bersatu membangun Blora, rukun makmur terkenal. Berita jelang hari jadi ke-276 Bupati Blora, ziarahi makam pendiri Kabupaten Blora di Tuban, akan mewarnai Blora This Week Medio ini. Pemirsa, rangkaian peringatan Hari Jadi Blora ke-276 diwarnai dengan ziarah ke makam Tumenggung Wilotikto di Pemakaman Citrosoman Tuban, Jawa Timur pada Jumat 5/12/2025. Rombongan yang dipimpin Bupati Blora, Haji Arif Rohman, bersama Wakil Bupati, Sri Setiorini, melaksanakan pembacaan tahlil dan tabur bunga. Tumenggung Wilotikto adalah Bupati Blora pertama, 1749 sampai 1762, dan tanggal pelantikannya, 11 Desember, diperingati sebagai Hari Jadi Blora. Bupati Arif Rohman menegaskan bahwa tradisi ziarah ini penting sebagai pengingat perjuangan leluhur dan mempererat silaturahmi dengan Tuban sebagai saudara tua. Setelah ziarah, rombongan diterima oleh Wakil Bupati Tuban, Dr. Andes Joko Sarwono, untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antar daerah perbatasan. Berita selanjutnya yang terjadi dalam sepekan terakhir adalah Blora serius wujudkan BBK. Bupati Arif tandaskan integritas PKBM harga mati. Baik pemirsa, pemerintah Kabupaten Blora menunjukkan keseriusan penuh dalam mewujudkan wilayah birokrasi bebas korupsi atau WBK dengan memfokuskan pada peningkatan akuntabilitas sektor pendidikan non-formal, khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Komitmen ini ditegaskan oleh Bupati Blora, Arif Rohman, dalam acara advokasi dan sosialisasi Zona Integritas di Blora pada Sabtu 6/12/2025. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Arif Rohman menyatakan bahwa tata kelola PKBM adalah upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas lembaga, termasuk dalam penggunaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP Kesetaraan tahun 2025. Tata kelola Satuan Pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM merupakan upaya strategis untuk memperkuat manajemen kualitas dan akuntabilitas PKBM, ujar Bupati. Ia menekankan pentingnya bagi PKBM untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yang efektif dan transparan. Acara ini turut dihadiri oleh Auditor Madya Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dasar dan Menengah yang menunjukkan dukungan serius pemerintah pusat terhadap upaya Pemkab Blora dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel. Ini yang terus diperjuangkan Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, dalam mewujudkan cita-citanya Blora sebagai kabupaten organik, yakni pertanian organik adalah masa depan Blora. Untuk itu, Bupati instruksikan pendataan menyeluruh petani yang berorganik di Blora. Pemirsa, Bupati Blora, Arif Rohman, menginstruksikan Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, DP4, untuk segera melakukan pendataan lengkap terhadap seluruh petani organik di wilayahnya. Pendataan ini mencakup identitas, lokasi tanam, dan kebutuhan pendampingan.
Instruksi ini disampaikan Bupati Arief saat menghadiri tanam bersama Lahan Dim Farm Pertanian Organik Kadang Tani Sarwo Tulus KTST di Desa Andongrejo, Blora, Sabtu 6/12/2025. Bupati Arief menegaskan bahwa pertanian organik adalah masa depan Blora karena ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi. Terima kasih. Tadi kita sudah nanam padi, sudah sarapan, sudah menyaksikan alat-alat yang kita berikan. Kami intinya memberikan apresiasi, terima kasih untuk Bang Jateng ya, yang sudah bersinergi dengan kita, Pemprov Jateng dan juga PCNO dan juga DP4. Ini adalah percontohan, ini harus tanggung jawab kita bersama. Jadi nanti pelaksana dari PCNO, nanti tetap dari Bang Jateng memonitoring, dari DP4 dengan PPL-nya tolong tetap memonitor, ini harus berhasil, dan outputnya nanti kita tunggu, padi yang kita tanam, nanti kita panen kapan, nanti kita undang Mbah Rois atau Gus Rozin untuk menyaksikan langsung hasil dari jerih payah kita semuanya, dan saya berharap alat-alat yang sudah diberikan ini untuk dijaga, dipelihara, dirawat, dan dimanfaatkan, bermanfaat untuk kelompok maupun untuk masyarakat. Dan kita berharap ini semakin ngeremboko ya, semakin tersebar luas, dan mungkin tadi kecamatan yang belum 2 tadi Pak Kadinasya ya mana saja, tolong untuk bisa dikawal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh petani organik didampingi secara penuh mulai dari tanam hingga panen. Semua petani organik harus didata dan didampingi dari awal hingga panen. Pendampingan ini penting agar kualitas hasil meningkat dan nilai jualnya semakin baik, tegas Bupati Arief. Pendampingan akan melibatkan DP4, Bank Jateng, dan Nahdlatul Ulama, NU. Ketua PCNU Blora, HM Fatah, menyatakan kesiapan NU dengan 139 kader petani organik yang telah mengelola sekitar 40 hektare lahan. Dalam rangkaian acara tersebut, Bank Jateng Cabang Blora menyalurkan program keberlanjutan penuntasan kemiskinan PKPK senilai total 900 juta rupiah untuk memperkuat gerakan organik, termasuk dukungan modal untuk 40 petani organik binaan KTST, 420 juta rupiah, bantuan pengembangan kapasitas kader dan pembelian alat pertanian, Al-Sintan, seperti traktor dan rice milling untuk PCNU Blora, 480 juta rupiah. Kegiatan juga diwarnai peluncuran koperasi Berkah Jagat Nusantara yang diharapkan Bupati Arief menjadi wadah ekonomi baru bagi petani, UMKM, dan kader NU. Berita yang dapat membangkitkan antusiasme warga Blora juga akan mewarnai kejadian di Blora dalam sepekan terakhir, yakni siap arungi Liga 4 Jawa Tengah, Persikaba Blora resmi luncurkan skuad dan jersey barunya. Pemirsa, Klub Kebanggaan Masyarakat Blora, Persikaba, secara resmi meluncurkan skuad, jajaran ofisial, dan jersey terbarunya untuk menghadapi kompetisi Liga 4 Jawa Tengah 2025-2026. Acara peluncuran digelar di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Sabtu 6/12/2025. Bupati Blora, Arif Rohman, memimpin peluncuran tersebut dan menyampaikan apresiasi sekaligus optimisme. Ia menyebut momen ini sebagai simbol kebangkitan tim berjuluk Laskar Aryo Penangsang. Launching tim dan jersey Persikaba Blora ini bukan hanya mengenalkan tim, tetapi juga simbol kebangkitan, kerja keras, dan rasa percaya diri bahwa Persikaba mampu bersaing dan berprestasi, ujar Bupati Arief. Alhamdulillah, akhirnya hari ini setelah sekian lama menunggu, judulnya ya, sekian lama aku menunggu. Nah, ini hari ini kita berkumpul di sini dengan penuh semangat, kebanggaan. Akhirnya kita bisa launching tim Persikaba dan juga sekaligus
jersey yang akan dipakai dalam Liga 4 zona Jawa Tengah. Launching kali ini bukan hanya kita mengenalkan jersey-nya tim, tapi ini adalah simbol kebangkitan, kerja keras dan rasa percaya diri kita. Persikaba akhirnya bisa tampil dan insya Allah mampu bersaing dan berprestasi. Bupati Arief mengakui bahwa Persikaba tergabung dalam grup A yang kompetitif bersama PSIR Rembang, Safin Pati, dan Persiharjo Sukoharjo. Meski persiapan tim dinilai mepet oleh manajer Persikaba, Muhammad Infroni, semangat juang tetap tinggi. Bupati mengajak seluruh supporter dan masyarakat Blora untuk memberikan dukungan penuh. Bertandinglah dengan sportivitas, keberanian, dan rasa bangga membawa nama Blora. Di pundak kalian ada harapan ribuan masyarakat, tegasnya. Sebagai bentuk dukungan, Dinas Kesehatan Blora turut menyerahkan bantuan obat-obatan untuk menjaga kebugaran pemain. Persikaba akan memulai perjuangannya pada 23 Desember dengan laga tandang ke Pati, diikuti laga kandang pada 28 Desember melawan Persiharjo Sukoharjo. Masih di Blora This Week, pemirsa, ini bukti pemerintah selalu hadir di tengah-tengah warga yang tengah ditimpa bencana, yakni Wabu Blora, Buderini, serahkan bantuan untuk korban longsor di Cepu. Ya, pemirsa, Wakil Bupati Blora bergerak cepat dengan menyerahkan secara langsung bantuan logistik dan kebutuhan pokok kepada warga di Kecamatan Cepu yang menjadi korban musibah tanah longsor. Penyerahan bantuan ini merupakan bagian dari upaya tanggap darurat pemerintah Kabupaten Blora untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak. Wabub juga memastikan bahwa koordinasi penanganan pasca bencana terus dilakukan oleh dinas terkait untuk pemulihan wilayah. Wakil Bupati Blora, Haja Sri Setiorini atau Buderini, menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga terdampak bencana longsor dan tanah bergerak di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu pada Sabtu 6/12/2025. Bantuan yang diserahkan meliputi bantuan rumah layak huni atau RLTH senilai 20 juta rupiah per kepala keluarga untuk 3 warga di lingkungan Tuk Buntung. Santunan sebesar 1 juta rupiah per orang dari Basnas Blora untuk 20 warga terdampak. Paket sembako dari Pemkab Blora. Dalam kunjungannya, Wabu Buderini menyampaikan rasa duka dan empati, serta berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban korban. Bantuan ini adalah bentuk empati kami untuk sedikit meringankan beban panjenengan, ungkap Wakil Bupati Blora. Wabub juga meninjau posko darurat dan berdialog langsung dengan warga serta Ketua RT 04 terkait penanganan dan solusi jangka panjang. Ia mencatat masukan tersebut dan berjanji akan segera melaporkannya kepada Bupati untuk dibahas bersama dinas terkait, termasuk kemungkinan menggandeng BBWS dan pihak teknis lainnya, agar penanganan dilakukan secara cepat dan tepat. Total warga terdampak yang menerima bantuan berlokasi di 2 titik, yakni di RT 04 RW 08 Ngelajo 16 KK dan di RT 3 RW 08 7 KK. Pemirsa, sebuah kejadian yang terjadi di Blora dalam sepekan terakhir dan menjadi pengingat bagi kita semua akan bahaya kebakaran yang terus mengancam, yakni rumah kayu di Blora, tepatnya di Gunturan, hangus dilalap api. Kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Ya, sebuah rumah tinggal tradisional berkonstruksi kayu jati milik Suwoto, 67 tahun, di Dukuh Baran, Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, luluh lantak terbakar pada Selasa pagi sekitar pukul 6:15 WIB. Insiden tragis ini diperkirakan menimbulkan kerugian material mencapai 300 juta rupiah, termasuk 1 unit mobil, 2 motor, 2 ekor sapi, perabotan, barang elektronik, perhiasan, uang tunai, dan 2 sertifikat tanah. Kebakaran pertama kali disadari oleh anggota keluarga korban Lilis Puji Lestari yang mendengar suara letupan dari dalam rumah. Ia melihat asap tebal dan api yang sudah membesar di area belakang rumah, tepatnya di lokasi kandang sapi. Lilis segera berteriak meminta tolong dan menyelamatkan diri bersama anaknya. Warga setempat sempat berupaya melakukan pemadaman secara mandiri, namun gagal mengendalikan kobaran api yang cepat membesar.
Petugas damkar Kabupaten Blora yang tiba di lokasi mendapati bangunan rumah sudah nyaris seluruhnya hangus karena cepatnya api melahap struktur kayu jati. Dugaan awal penyebab kebakaran merujuk pada puntung rokok. Menurut sumber kepolisian, korban Suwoto mengakui bahwa sebelum berangkat ke sawah, ia sempat membuang puntung rokok yang masih menyala di tumpukan sampah dalam kandang sapi. Kapolsek Kunduran, Ibtu Budi Santosa membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa Polsek Kunduran masih terus melakukan pendalaman dan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk memastikan kronologi dan total kerugian. Ini yang menjadi pembeda. Tradisi Hari Jadi Blora, Bupati Arif Rohman kunjungi mantan Bupati Raden Mas Yudi Sancoyo akan mewarnai kejadian di Blora dalam sepekan terakhir. Pemirsa, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Wakil Bupati Sri Setiorini, dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, melanjutkan rangkaian peringatan Hari Jadi Blora ke-276 dengan tradisi Anjangsana ke kediaman mantan Bupati Blora periode 2007-2010, Raden Mas Yudi Sancoyo, di Jalan Tentara Pelajar, Kamis 4 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan setelah rombongan melaksanakan ziarah wajib ke makam para mantan bupati. Kegiatan Anjangsana ini merupakan wujud penghormatan Pemkab Blora kepada para pendahulu, sekaligus ajang silaturahmi untuk meminta saran dan masukan demi kemajuan Blora. Raden Mas Yudi Sancoyo menyambut hangat dan mengaku bangga dengan tradisi yang digagas Bupati Arif Rohman ini. Saya senang dan bangga. Tradisi seperti ini sangat baik untuk menjaga komunikasi dan kesinambungan pembangunan. Meskipun saya sudah purna, saya siap membantu jika dibutuhkan, ujarnya. Bupati Arif Rohman menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan upaya belajar dari pengalaman para pemimpin terdahulu. Beliau-beliau ini punya pengalaman berharga dalam membangun Blora. Kami ingin mendapatkan masukan supaya pembangunan ke depan semakin baik, ungkapnya. Tradisi ziarah dan Anjangsana yang mengedepankan nilai kebersamaan dan penghormatan kepada tokoh daerah ini menjadi agenda penting dalam rangkaian Hari Jadi Blora ke-276. Sebuah prestasi yang membanggakan, yakni Kemenak nobatkan Blora terbaik satu nasional pengembangan pendidikan agama Islam, juga akan mewarnai Blora This Week Medio 8 Desember 2025 ini. Pemirsa, Kabupaten Blora meraih prestasi nasional dengan dinobatkan sebagai terbaik satu dalam Anugerah Tanda Cinta Pendidikan Agama Islam atau PAI 2025. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Agama RI untuk kategori daerah paling aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengembangan PAI di sekolah. Penghargaan diserahkan langsung oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenak RI, Profesor Dr. Amin Suitno, kepada Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Selasa 2 Desember 2025. Bupati Arif Rohman menyampaikan, Blora dinilai aktif mendukung peningkatan kompetensi dan kualitas guru PAI. Dukungan tersebut diwujudkan, antara lain, melalui pembiayaan pendidikan profesi guru, PPG, bagi guru PAI di sekolah umum. Selain itu, program unggulan daerah sekolah Sisan Ngaji, SSN, juga menjadi salah satu capaian yang diapresiasi oleh Kementerian Agama, ungkap Bupati Arif. Kita dapat penghargaan dari Kementerian Agama Pusat jadi juara 1 tingkat nasional. Selamat untuk teman-teman guru PAI yang ada di Kabupaten Blora. Ia mendedikasikan penghargaan ini untuk seluruh guru PAI di Blora dan berharap pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas pendidikan agama di sekolah. Daftar pemenang kategori Kabupaten Kota. Terbaik 1, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terbaik 2, Kota Makassar. Terbaik 3, Kota Padang. Pemirsa, masih di Blora This Week, Rektor UNY tutup kejuaraan tenis lapangan Hari Jadi Blora ke-276. Ya. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta UNY, Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes, I.Fo, secara resmi menutup kejuaraan tenis lapangan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Blora ke-276, Minggu 7/12/2025. Acara yang memperebutkan Piala Rektor UNY dan Piala Bupati Blora ini diselenggarakan di lapangan tenis Pringgondani Blora.
Dalam sambutannya, Prof. Sumaryanto mengapresiasi semangat peserta dan menyinggung rencana pendirian kampus UNY di Blora pada tahun 2026. Ia bahkan berkelakar Bupati Blora Arif Rohman dan Sekda Komang Gede Irawadi bisa menjadi dosen di kampus baru tersebut. Hampir semua yang berprestasi kami apresiasi. Maka next time possible, eligible. Kalau Pak Bupati itu kan tinggal tunggu waktu. Kalau besok jadi kampus di sini, dia salah satu dosennya di Pak Bupati itu. Bahkan Pak Sekda insya Allah kalau tidak ada aral, mugi-mugi Januari sudah kuliah di S3. Langsung belum kuliah nilainya keluar. Nilainya keluar belum kuliah untuk persiapan ya menjadi dosen. Karena sekali lagi yang kami pegang teman-teman UNY, pagar tembok harus dikalahkan dengan pagar mangkok. Pagar baja harus kita kalahkan dengan budaya. Pagar pring kalah jauh dengan pagar piring. Mari setiap hari ini teman-teman kemarin belanja sejak tadi malam. Bahkan ini wow, ya Mas Tanjung itu karena Sekretaris Daerah Blora, Komang Gede Irawadi, menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan kejuaraan ini sebagai langkah awal pembinaan olahraga di Blora. Ia berharap pembangunan kampus UNY dengan jurusan olahraga dapat meningkatkan prestasi masyarakat Blora. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih ke Rektor UNY beserta seluruh sivitas Akademi UNY. Ini merupakan langkah awal menuju Blora berprestasi di kemudian hari dari sisi olahraga. Nanti akan dibangun kampus UNY di tahun 2026 dengan jurusan olahraga dan jurusan lain. Ya mudah-mudahan seperti harapan Pak Bupati, masyarakat Blora bisa lebih berprestasi lagi dalam olahraga sesuai dengan jurusan yang akan dibuka. Jadi kita lihat tadi tenis yang luar biasa ya. Kita Pemda Blora juara satu tetap dari UNY, tapi saya kira anak-anak muda kita itu juga berprestasi tidak kalah dengan pemain-pemain nasional. Harapan kami tentunya nanti ke depan dengan dibangunnya kampus UNY di Blora, olahraga prestasi Kabupaten Blora juga semakin meningkat. Tidak hanya di tenis, tapi di olahraga yang lain. Pertandingan final yang menampilkan pemain unggulan UNY, mantan atlet PON, menunjukkan kualitas yang tinggi. Meskipun atlet Blora berhasil meraih juara 2, juara 1 diraih tim UNY, dan juara 3 dari Sorogo, Sekda Komang optimis kemampuan atlet muda Blora dapat bersaing di tingkat nasional, terutama dengan dukungan berdirinya kampus UNY. Kejuaraan ini sukses menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Blora ke-276 untuk mendorong sportivitas dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dan ini kabar yang ditunggu-tunggu. Dalam sepekan terakhir ini diwartakan UNY siap bangun kampus 5 lantai di Blora mulai tahun 2026. Rencana pembangunan kampus PSDKU Universitas Negeri Yogyakarta UNY di Blora semakin mendekati kenyataan. Dalam forum Group Discussion FGD pada Sabtu malam, 6.12 di Pendopo Bupati, Rektor UNY, Profesor Dr. Sumaryanto, mengumumkan bahwa anggaran miliaran rupiah telah disiapkan untuk membangun gedung kampus berlantai 4 atau 5, lengkap dengan lift, mulai tahun 2026. Pembangunan akan dimulai segera setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terkait penyerahan hak kelola tanah negara dari Pemkab Blora kepada UNY selesai. Rektor Sumaryanto menyatakan antusiasmenya untuk memakmurkan rakyat Blora melalui pendidikan sejalan dengan tema Hari Jadi Blora. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menyambut baik rencana tersebut dan berharap gedung kampus bisa mencapai 5 lantai.
Ia juga menekankan bahwa jurusan keolahragaan akan menjadi yang pertama dibuka dengan tujuan meningkatkan prestasi atlet muda di Kabupaten Blora. Sebagai tindak lanjut, pada Minggu pagi 7/12, Bupati dan Rektor UNY beserta jajarannya melakukan sepeda gembira melintasi lokasi calon pembangunan kampus yang terletak di dekat kantor Camat Blora Kota dan berseberangan dengan kantor imigrasi. Pemirsa, lagi-lagi masih seputar acara dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Blora ke-276, yakni Haul Akbar Al-Hikmat meriahkan hari jadi Blora ke-276. Ya, Jamaah Al-Hikmah bersama pemerintah Kabupaten Blora menggelar Haul Akbar 2025 di alun-alun Blora pada Minggu 17/12/2025 sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-276 Kabupaten Blora. Dalam sambutannya, Bupati Blora Arif Rohman menyampaikan apresiasi atas konsistensi Al-Hikmah dan berharap acara tersebut membawa keberkahan bagi Blora. Bupati menyoroti menguatnya syiar keagamaan di Blora, di mana Haul Akbar tahun ini dirangkai dengan khataman Al-Quran di pendopo. Ia bangga Blora kini memiliki sekitar 600 hafiz atau hafizah, dan baru saja menerima penghargaan peringkat 1 apresiasi daerah dari Kementerian Agama RI tahun 2025. Program unggulan Pemkab yang disebutkannya, antara lain program Sekolah Sisan Ngaji, mengawali acara resmi dengan salawat nariyah, dan optimalisasi zakat ASN. Menutup acara, Bupati Arif Rohman memohon doa dari seluruh jamaah Al-Hikmah agar Kabupaten Blora di usia ke-276 dapat semakin maju, berkah, dan bermanfaat. Pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita di Blora This Week Medio 8 Desember 2025 dengan berita PMI Blora kirim relawan dan bantuan air bersih ke lokasi banjir Sumatera Barat. Ya, Palang Merah Indonesia, PMI, Kabupaten Blora menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan mengirimkan tim relawan dan bantuan logistik vital ke wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat. Ketua PMI Blora, Sutikno Slamet, menyatakan PMI Blora telah memberangkatkan 2 relawan terbaik yang berpengalaman dalam penanganan bencana. Mereka akan bergabung dengan tim relawan gabungan PMI se-Jawa Tengah untuk menjalankan misi selama 15 hari. Selain personel, PMI Blora juga mengirimkan 1 unit mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter. Bantuan ini amat krusial untuk memastikan ketersediaan air bersih yang aman di lokasi pengungsian, mengingat sulitnya akses air bersih pasca banjir. 2 relawan terbaik kami berangkat untuk mewakili Blora, bergabung dengan kekuatan relawan dari Jawa Tengah lainnya. Mereka membawa semangat gotong royong dan kesiapan untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera Barat, ujar Sutikno Slamet saat pelepasan tim. Alhamdulillah pada kesempatan ini dari PMI Blora telah menugaskan relawan dan 1 mobil tangki untuk berangkat ke Sumatera Barat. Insya Allah dengan 1 unit truk tangki ini dapat membantu kebutuhan air bersih pada warga terdampak di Sumatera Barat. Himbauan dari PMI Provinsi dengan kabupaten kota se-Jawa Tengah. Hanya tentu yang punya mobil tangki. Kalau tidak punya mobil tangki mungkin tidak mungkin ya, karena kita punya 1 unit untuk dibawa ke sana. Tadi sudah saya pesankan ke 2 petugas itu, kerja keras di sana, tingkatkan produktivitas terkait dengan kebutuhan air bagi warga terdampak di Sumatera Barat. Itu saja Pak. Sampaikan niat kita menolong dan melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. 15 hari. 15 hari. Ini 5.000 liter. Diketahui, data terbaru korban banjir Sumbar tercatat 166 meninggal, agam terbanyak. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemprov Sumbar, merilis data terbaru korban bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor. Hingga Senin, 1 Desember 2025, pukul 21 WIB, Pusat Pengendalian Operasi, Pusdalops, BPBD mencatat total 166 orang meninggal dunia dan 111 orang masih dinyatakan hilang. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Ari Yuswandi, menyebut data tersebut dihimpun dari laporan resmi 9 kabupaten kota terdampak.
Kabupaten Aga menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 118 meninggal dunia dan 72 hilang. Demikian pemirsa, Blora This Week Medio 8 Desember 2025 ini. Kontras yang begitu ekstrim pemirsa. Di tengah ketenangan Tapa Bisu yang syarat makna dan doa keselamatan, bencana justru menguji ketahanan warga Blora pekan ini. Kita berharap di hari jadi ke-276, spirit keris Kiai Yubismo yang diarak mampu membangkitkan kembali semangat gotong royong dan kesabaran untuk segera pulih dari musibah tanah bergerak dan kebakaran yang melanda. Kami akan terus memantau perkembangan terkini. Saya, Urip Daryanto, bersama seluruh grup Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.